Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are okay. So welcome again to my class with me, Miss Woro, English for TOEFL. In this fifth meeting, we're going to discuss more about article. Jadi pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang artikel, ya. Apa itu definisinya, apa itu classification-nya atau kinds-nya, ya. Oke. Take a look into the first slide. Di sini ada Miss Woro sudah berikan definisi. What are actually articles? Ya, apa sih yang disebut dengan artikel? Artikel adalah the words which are used to define noun specifically or unspecifically. Jadi yang namanya artikel ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sandang. Kata sandang itu adalah artinya banyak ya. Ada sang, ada si, gitu kan. Memang artinya cukup beragam dan tidak dibatasi satu arti. Namun memang mempunyai pengaruh yang kuat untuk posisi kata benda. To state, to define noun specifically secara spesifik ataupun unspecifically secara general. For further information, take a look into the example ya. Jadi di sini Miss sudah memberikan contoh. After the busy day, the tax officer needs break for 2 days. Nah, di sini kita menggunakan artikel yang bercetak merah ini ada the ya. Setelah hari yang sibuk, berarti lagi hektik kerjaannya, the tax officer needs break for 2 days. Oh, pegawai pajak itu membutuhkan waktu libur 2 hari. Ibaratnya dia ngambil cuti 2 hari biar pikirannya fresh lagi gitu ya. So, we can say that these sentences ya can be understood that the busy day itu sudah menjadi spesifik, sudah menjadi khusus ya, bahwasanya harinya hari yang repot gitu ya. And kita juga bisa melihat di sini ada the tax officer also menjadi spesifik. Oh, pegawainya pegawai yang mana? Nah, lebih terarah. Oh, pegawainya adalah pegawai kantor pajak. Let's compare to another example. Kita bandingkan dengan contoh yang berikutnya ya. After a day, an officer needs break for 2 days. Di sini setelah hari itu, seorang pegawai itu membutuhkan waktu 2 hari untuk beristirahat. Oh, berarti tidak spesifik di sini. Dengan kata lain adalah this sentence is about unspecifically, and then or we can say that this sentence has general statement gitu ya. Kenapa? Karena a day-nya juga menyatakan hari yang seperti apa, keterangannya tidak diberikan, jadi sifatnya general, ataupun pegawai yang mana ya, tidak ditunjuk tadi seperti yang the first sentence yang punya Miss tax officer. Kalau ini cuma dibilangin officer, apakah pegawai pajak, apakah pegawai bank, ataupun pegawai yang lain gitu ya. So that's the difference between specific and unspecific ya. However, if we see the kinds of article, sekarang kita lihat jenis-jenisnya atau macam-macamnya artikel itu. Yang pertama ada definite article, yang kedua adalah indefinite article. Jadi ada yang sudah dirujuk, ada yang sudah tertentu, definite article, ada yang belum ya, berarti maknanya masih luas, yaitu indefinite article gitu ya. Oke. Kalau definite article itu reverse-nya to the. Jadi kembali ke the ya. Jadi yang pertama tadi contoh yang Miss after the busy day itu berarti contoh artikel untuk yang definite article. Untuk yang indefinite article itu adalah contoh a sama an. Berarti yang maknanya masih luas karena tidak dirujuk. Okay, for the second slide here, we're going to discuss more about definite article. Yang tadi sudah kita sedikit singgung di slide yang pertama. Definite article itu berarti yang sudah dirujuk ya, berarti maknanya itu adalah spesifik. Maka kita menggunakan artikel di sini adalah dengan the ya. It limits the meaning of noun into particular one. Yang tadi sudah disinggung bahwasanya penggunaan artikel the itu untuk yang menyatakan spesifik, berarti sudah ditentukan. Definite article can be used with singular, berarti bisa dimasukkan untuk kata benda yang singular, yang menyatakan satu,
and then plural yang menyatakan banyak gitu kan, ataupun yang uncountable noun berarti yang kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, berarti dengan kata lain it might be said that definite article itu masuk ke semua golongan untuk kata benda. Untuk yang singular bisa ya, untuk yang menyatakan tunggal atau satuan, untuk yang menyatakan banyak atau jamak juga bisa, plural, ataupun untuk yang menyatakan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Take a look into the example. Please give me the red book. Nah, di sini ada kata artikel dengan kata the. Nah, kenapa sudah dibilanginnya the ya? Kenapa? Karena red-nya itu sudah menyatakan spesifik. Tolong berikan saya buku yang berwarna merah itu. Berarti maksud spesifik di sini adalah dengan pemberian warna, yaitu warna merah ya. Kalau dia cuma bilang please give me a book. Nah, misalnya ya, kita masukkan ke dalam indefinite article, maka kita akan berpikir buku yang mana, buku yang warna apa, buku yang seperti apa, apakah tebal ataupun tipis, apakah murah apa mahal gitu ya. Jadi kita di sini sudah jelas menggunakan definite article. Please give the red book. The second sentence ya, the second example, do you need the expensive laptop? Tuh sama ya, seperti penjelasan yang pertama. Jadi di sini expensive-nya menyatakan spesifik ya, makanya dia menggunakan the. Nah, untuk yang terakhir, it is the most logical reason for our program. Ya, ada bahasa the most logical reason. Nah, di sini kalau kita bahas berarti ada materi di mata kuliah bahasa Inggris sebelumnya, bahwasanya ada kata most itu menyatakan adalah superlative degree, tingkatan kata sifat untuk yang menyatakan paling atau ter. It means that when we state or express one action, one sentence using superlative degree, maka kita menggunakan artikel the untuk sebagai stress, menyatakan penekanan. Ini adalah alasan yang paling masuk akal untuk awal program kita ya. Atau contoh yang lain adalah this is the most difficult problem that we have in our office, misalnya gitu. Ini adalah masalah yang paling rumit yang pernah kita punya di kantor ini. Nah, ada kata the most difficult gitu ya. Nah, berarti most difficult itu juga superlative degree. Atau kita masukkan ke dalam contoh yang 1 until 2 syllables. Kalau tadi kan Miss Woro 3 atau 4 ya suku katanya. Misalnya I think this is the cheapest program that we have, misalnya. Saya pikir program dari perusahaan ini adalah program yang termurah ya, the cheapest. Nah, berarti ini juga masuk ke dalam superlative degree karena dia cuma ada 1 syllables, maka di akhirnya tambahkan es ya, est, tidak usah ditambahkan most. Tapi tetap untuk menyatakan superlative degree-nya kita tetap menggunakan the ya. For the third slide, untuk slide yang ketiga, ini Miss akan coba jabarkan tentang indefinite article, kata artikel yang memang sifatnya masih umum ya, tidak dirujuk. Indefinite article refers to a or an. Jadi dia ada 2 ya. Kalau dia ketemu sama huruf vokal, kita bilangnya an, huruf hidup aiweo. Kalau dia ketemu sama huruf konsonan, berarti kita bilangnya e. A for consonant, A itu artikel A menyatakan untuk yang huruf ketemunya dengan huruf mati, konsonan. N berarti untuk huruf hidup, huruf vowel, a, u, e, o. It states the meaning of noun into general one. Berarti maknanya masih luas ya kalau kita menggunakan indefinite article. Next, indefinite article can be used with singular noun. Karena dia itu menyatakannya e atau en, arti bahasa Indonesianya adalah satu, sebuah, seekor gitu ya. Yang menyatakan singular, maka berarti juga hanya singular. Jadi maknanya itu kata benda tersebut memiliki satu saja jumlahnya, tidak lebih ya. Take a look into the examples. Will you bring me a reading book?
Tolong dong bawain saya buku bacaan, a reading book. Nah, ketahuan a reading book ini menyatakan singular karena belakangnya book-nya tidak ditambahkan s. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam definite article bisa saja will you bring me the reading books. Tadi karena peraturannya kalau definite article itu bisa untuk plural, bisa untuk jamak atau banyak. However, indefinite article only for singular one, ya, hanya untuk menyatakan satuan. Second, it's raining. I need an umbrella. Hari ini lagi hujan nih, saya butuh payung. Sudah jelas ya, yang reading book tadi ketemunya sama huruf R, berarti dia huruf mati. That's we call consonant. Untuk yang an umbrella berarti umbrellanya itu ya dibacanya walaupun dia tulisannya U, dibacanya umbrella, tapi yang diperhatikan itu adalah pronunciation-nya berarti ya, cara bacanya. Maka kita menggunakan an ya. So I repeat once more. Untuk yang indefinite article itu hanya menggunakan atau dinyatakan untuk kata benda yang satuan saja. Okay, for the fourth slide is about some regulation that we have to avoid when we use article. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan artikel ya. Jadi slide yang keempat ini berkaitan dengan hal-hal yang dilarang, apa saja yang dimasukkan untuk penggunaan artikel. Kira-kira seperti itu ya. The first one, before uncountable noun, sebelum kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, contohnya, my maid uses an oil to fry the fish. Pembantu saya, mbak saya, menggunakan sebuah minyak untuk menggoreng ikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya oil, water, and then perfume, and then petrol, gas, rice, hair, apa itu namanya, oat. Nah, itu semuanya adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. They are uncountable noun. Jadi pada saat kita ketemu dengan uncountable noun, kita tidak boleh menggunakan artikel untuk memasukkannya gitu ya. Jadi langsung saja, my maid use oil to fry the fish gitu ya. Oke. Miss, apakah ada cara bagaimana kalau misalnya bisa tetap dimasukkan ke dalam artikel? Bisa caranya, tetapi pakai container, dipakai untuk wadah. Contoh, my maid use ya, or uses 3 spoons of oil. Nah, jadi 3 spoons-nya itu disebut dengan wadah atau container gitu ya. Oke, and then before possessive adjective, sebelum bentuk kepunyaan. For the example, do you see a or the my bag? Di situ kan sudah ada kata my. My itu adalah bentuk kepunyaan atau possessive adjective untuk subjek I. Maka tidak boleh ada artikel. Jadi langsung saja do you see my bag? Gitu ya. Oke. Next, untuk yang menyatakan makanan, berarti makan pagi, makan siang, makan sore, ya, atau makan malam. For example, let's go out for lunch. Nggak usah, let's go out for a or the lunch. Nggak boleh juga, ya. Next, to state or to tell country and city. Jadi untuk yang tidak menyatakan itu, tidak boleh pakai artikel itu untuk negara sama kota. Walaupun memang nama negara itu ada beberapa yang menggunakan the ya, dan itu sudah hukumnya wajib karena namanya emang pakai the, tidak boleh kalau tidak pakai the. Namun banyaknya tidak menggunakan the. Contohnya the United States, maka dia hukumnya wajib menggunakan the article, definite article. And then another example is the United Kingdom, ya, Inggris. And then the Czech Republic, Republik Ceko. Nah, tapi untuk kata-kata seperti country yang tidak menggunakan the, seperti misalnya the Indonesia tidak ada, the Malaysia tidak ada, the Singapore tidak ada, and then the Thailand juga tidak ada. Jadi tidak boleh menggunakan artikel ya. Untuk yang kota juga sama, atau town. The Jakarta is capital of Indonesia. Itu tidak boleh. Langsung saja Jakarta is capital of Indonesia. Next, untuk yang terakhir kita punya ada sport and subject. Untuk yang olahraga sama dengan yang pelajaran. Ya, jadi kalau olahraga tuh nggak boleh pakai the atau ya. My brother likes watching a soccer
Incorrect. My brother likes watching the soccer. Juga salah. Ya, untuk yang menyatakan pelajaran misalnya lesson or subject. Today we'll have the science lesson. Tidak perlu. It is unnecessary to use the article for telling the subject. Tidak perlu menyatakan artikel untuk penggunaan mata pelajaran. Cukup today we'll have science lesson atau today we'll have science subject gitu yang benar ya. Okay, so those are some regulation that we have to avoid when we use the article. I think that's all for the explanation. Nah, nanti Miss berikan apa itu namanya ya? Berikan exercise lah, semacam latihan biar terbayang contoh soalnya atau soalnya seperti apa yang berkaitan sama artikel khususnya untuk yang TOEFL ya. Oke, thank you.